Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ajumardi dari mahasiswa PBA IAIN Langsa. Sekarang sedang melakukan KPM berbasis daring dan tema kali ini ialah pengenalan budaya Timur Tengah bersama Akhina Alfariji selaku mahasiswa Kairo. Selamat malam, Bang, waktu Indonesia. Selamat malam Arif. Waktu Kairo. Di Kairo jam berapa ini, Bang? Di Kairo sekarang lagi jam setengah 7. Setengah 7 berarti 18.40. maghrib ya? Berarti saat ini sedang maghrib Isya. ya? Isya, oh. Di Indonesia Isya kita jam setengah 8. Ya, ini karena musim dingin. Jadi musim dingin waktunya ya cepat. Kalau Oke, maghrib oke. kadang mungkin pada jam 5 sore, sedangkan Hmm. Isya di, di jam 6, bahkan di jam 6. Berbeda Oh, dengan berarti musim panas. kalau di Indonesia sekarang ini pukul setengah 12 lewat. Ya, di Indonesia waktunya di luar 5 jam. Ya, ya, ya. Oke, berarti langsung saja teman-teman yang berhadir pada kesempatan kali ini yang menyaksikan live streaming saya dengan Saudara Muhammad Al-Fariji selaku mahasiswa di Kairo. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sedikit tentang budaya kearifan lokal di Timur Tengah, terkhusus ya di Mesir. Nah, itu kita mau nanyakan kepada Saudara Muhammad Al-Fariji bagaimana keadaan budaya di Timur Tengah itu sendiri. Kami persilakan kepada Saudara Muhammad Al-Fariji. Jadi langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terkait budaya bangsa Arab. Terkait budaya bangsa Arab yang ada di sekarang ini, terkhusus di Mesir sendiri. Jadi negara Arab itu banyak. Ada negara-negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Ada juga yang di bagian Asia. Yang di bagian Afrika ada Mesir, ada Libya, ada Aljazair, ada Tunisia, ada Maroko, Sudan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Asia sendiri kita tahu ada Arab Saudi, ada Yaman, kemudian negara-negara teluk seperti Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Di atasnya bagian utara ada Irak, ada juga negeri Syam namanya, juga ditinggali oleh sebangsa Arab. Sekarang negaranya itu ada Lebanon, Palestina, Suriah. Tadi pertanyaannya tentang apa itu budaya bangsa Arab. Betul? Ya, betul. Bagaimana itu budaya di Timur Tengah terkhususnya Mesir? Jadi kemudian kalau kita melihat sendiri, menurut hemat saya,
Mesir adalah negara Arab yang paling cepat mengenal modernisasi, yang itu dilakukan oleh Muhammad Ali. Yang kita tahu, Muhammad Ali hadir di Mesir pada akhir-akhir masa kekhalifahan Daulah Utsmaniyah. Nah, yang pada saat itu Khalifah Utsmaniyah pada akhir-akhir sebelum runtuhnya dikenal sebagai laki-laki tua yang sakit. Nah, Mesir adalah bagian dari provinsi Utsmaniyah sendiri. Kemudian terjadi pergeseran politik yang saat itu Muhammad Ali berasal dari Albania, menguasai politik yang ada di Mesir. Dia melakukan banyak pembaharuan baik di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi alur hidup orang Mesir. Nah, di sektor pendidikan sendiri, pada saat itu lahirlah ulama-ulama, lahirlah cendekiawan-cendekiawan yang mempunyai andil besar dalam memberikan atau membangkitkan nasionalisme orang-orang Arab. Yang kita tahu pada akhirnya orang-orang Arab sendiri meminta kemerdekaan dari Daulah Utsmaniyah. Dari sektor pendidikan, pada zaman Muhammad Ali dan anaknya Khedive Ismail, banyaklah anak-anaknya yang memimpin Mesir. Di Mesir banyak mereka melakukan pengiriman pelajar ke Eropa. Nah, jadi kita tahu ketika mereka kembali dari Eropa, mereka mempengaruhi sektor-sektor kehidupan orang Mesir. Nah, itulah dia. Jadi bisa dibilang di Mesir sendiri, kalau pandangan saya pribadi, sama seperti halnya di Indonesia. Ada yang tidak semuanya harus bercadar. Ada juga yang kalau dulu kata guru kita di pondok, Ustaz Ahmad Marzuki, mengatakan ketika saya nyampe ke Mesir, saya kira saya sampai di Jerman. Itu adalah ungkapan yang menggambarkan Mesir. Nah, ada juga yang kemudian pakaiannya ya seperti di Eropa lah pada umumnya. Nah, namun ada juga yang masih menutup aurat. Nah, ya itulah, itu dari segi penampilan. Dan itu semuanya, dan itu yang ada di negara Mesir yang saya perhatikan. Berbeda dengan negara-negara Teluk yang biasanya mereka memakai kebaya hitam, rata-rata memakai cadar walaupun tidak keseluruhan. Nah, apa hal yang berperan di sini menurut saya adalah manhaj sangat berperan dalam kehidupan orang Mesir. Itu dari segi penampilan. Nah, di Mesir sendiri kita tahu intelektualitas itu sangat terbuka luas. Banyak perpustakaan, buku-buku dari manapun kita dapat menemukannya, baik ideologi manapun. Nah, dan kalau dibilang sekuler, tidak,
mereka orang Mesir rata-rata beragama, mereka sangat kuat, agamanya itu sangat kuat orang Arab. Ya di samping bisa dibilang masalah penampilan ya biasa-biasa aja lah. Nah, gimana? Berarti yang Itu mempengaruhi budaya Timur Tengah itu pelajar-pelajar yang Mesir berpergi ke Eropa, kemudian mereka kembali dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang di Mesir lalu. salah satunya. Jadi salah Salah satu. satunya, kemudian juga kita tahu pada abad 18, 17, 18, 19, 18, 19, 20, abad di mana bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi keluar dan melakukan kolonialisme ataupun penjajahan. Mesir sendiri dijajah oleh Prancis selama 3 tahun dan sangat lama dijajah oleh Inggris. Iya. Dari penjajahan ini juga sangat memberikan peran dalam kehidupan orang Mesir sendiri. Di samping yang mempengaruhinya juga menurut saya adalah manhaj. Di Mesir sendiri hadir Al-Azhar yang sudah menaunginya selama 1000 tahun lamanya. Ya, sehingga ya ada tambahan, ada sanggahan? Berarti untuk budaya Timur Tengah itu sendiri bervariasi Bang ya. Yang mempengaruhi itu ada beberapa faktor seperti yang Abang sampaikan tadi. Faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah pelajar Mesir yang berpergi ke Eropa. Sehingga Abang bilang tadi sampainya Abang di Mesir pertama kali seperti Abang sampai di Jerman. Begitu? Ya, seperti ya Ustadz kita bilang, Ustadz Ahmad Marzuki dulu ketika ke Mesir, seakan-akan saya nyampe ke Jerman kan. Itu adalah gambaran kecil dari gambaran secara luas dari kehidupan orang Mesir itu sendiri. Namun bukan berarti semuanya, maaf katanya, memakai pakaian yang tidak senonoh, tidak. Ya biasa seperti halnya di Indonesia yang memakai cadar-cadar yang menutup, namun kebanyakan perempuannya menutup rata-rata. Kemudian Bang, untuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat Timur Tengah itu dalam kegiatan sehari-hari itu apa aja? Khususnya di Mesir sendiri. Di Mesir sendiri masyarakat itu mobilitasnya mulainya itu kalau musim itu sangat berpengaruh. Pada musim panas, sholat subuh itu bisa jadi pada jam 3. Nah, kita bisa melihat setelah ketika jam 5 itu seperti halnya jam 8. Jam 6 masyarakat Mesir mulai bergerak mobilitasnya, gitulah. Berbeda dengan musim dingin, mobilitas mereka sehari-hari yang mana pada musim dingin sholat subuhnya itu pada jam 6. Mobilitasnya pada mereka itu mulai bergerak, mulai beraktivitas itu pada jam 8, jam setengah 9, ya begitulah adanya. Nah, itu dari mobilitas. Kalau kegiatan ya bervariasi. Kalau pendidikan sendiri, rata-rata sekolah di Mesir itu sekolahnya pada jam 9. Berbeda di Indonesia yang sekolah paginya ada yang jam 7, jam setengah 8. Dan pulangnya pun cepat juga. Kalau sekitar jam 2,
jam 3 sudah pada pulang. Baik itu universitas, baik itu SMA, SMP, SD, dan lain sebagainya. Nah, mereka orang Mesir sendiri kebiasaannya juga pagi itu kalau di Indonesia kita makan sarapan lontong, betul? Benar. Sarapan kita kalau di Indonesia, Makan sarapan kalau pagi lontong. itu lontong, nasi Kalau uduk. ya, kalau di Mesir sendiri mereka memakan makanan namanya ful. Ful itu kacang, modelnya itu kacang kuah olahan orang Mesir sendiri, dimakan dengan roti is, roti yang terbuat dari gandum, yang mana menjadi komoditi utama konsumsinya orang Mesir. Komoditi utama kita di Indonesia adalah nasi. Di Mesir nasi juga, namun yang lebih utama adalah gandum, yang mana itu diolah menjadi roti is, roti kehidupan namanya. Kalau untuk perbedaan budaya di Mesir itu dengan Indonesia, kan abang ini selaku mahasiswa Indonesia yang ke Mesir. Nah, kan abang di situ melihat beberapa perbedaan budaya itu apa-apa saja yang membedakan budaya itu? Perbedaan budaya pasti ada karena kita di ujung Asia, sedangkan di Mesir di Afrika. Nah, tentu perbedaan letak geografi, kemudian iklim, semuanya mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik yang di Indonesia maupun di Mesir. Nah, sehingga itulah tadi terciptanya adat istiadat, norma masyarakat, budaya yang berbeda. Tetapi lagi-lagi budayanya tidak terlepas dari agama itu sendiri. Ya, karena agama cukup melekat bagi penduduk Mesir. Ya, walaupun kalau yang kita bilang lagi yang iseng ya iseng, yang bandal ya bandal lah, begitulah. Budayanya pasti beda. Kalau kita di Indonesia itu pakai sarung itu untuk, contohnya adalah bersarung. Di Indonesia kita tahu bersarung adalah pakaian yang digunakan untuk sehari-hari, ya, untuk lain sebagainya. Nah, itu berbeda di Mesir. Kalau kita keluar dari rumah menggunakan sarung, orang Mesir akan tertawa mengolok-olok kita. Itulah gambarannya, karena mereka menganggap menggunakan sarung hanya digunakan oleh suami istri, ya, ketika melakukan ibadah. Nah, begitulah, itu salah satunya. Kemudian lagi budaya salam. Kalau di Indonesia kita tahu bang, ya bang aja. Mereka lebih mengutamakan salam. Assalamualaikum. Ya, begitulah. Nah, kalau di Indonesia juga ada panggilan-panggilan seperti bro, oh ya, apalagi geng, ya, itulah kan. Kalau di Mesir panggilannya juga cukup bervariasi, seperti ya kapten, mereka kadang juga menggunakan ya basya, mereka juga menggunakan terkadang dengan ya fandam, ya begitulah adanya. Namun secara keseluruhan penduduk Mesir tidak lepas dari
nilai-nilai agama yang ada. Untuk ini bang, untuk kayak di Indonesia kan di situ ada seperti suku Aceh, Jawa, Batak. Nah, apakah di Mesir begitu juga bang? Ya tentu Arif Ajumardi, di negara Arab sendiri suku-sukunya yang kita tahu yang paling besar adalah bangsa Arab. Kemudian ada juga yang sudah tinggal sangat lama sama orang Arab, istilahnya tetanggaan lah, seperti suku Persia, kemudian suku Kurdi yang ada di Suriah, di Irak dan di Turki. Kemudian lagi ada suku Barbar namanya, yang dulu tinggalnya di Afrika bagian utara. Nah, itu adalah kebanyakan tentu ya bangsa Arab sendiri. Nah, kapan orang Arab itu nyampe ke Mesir? Ketika Amr bin As menaklukkan Mesir. Nah, yang pada saat itu masih diduduki penduduknya adalah orang-orang Koptik dan orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan bangsa Romawi, yang mana saat itu Mesir adalah provinsi dari Romawi. Itu dari suku-suku. Kemudian suku Barbar itu mereka kita dapati di Libya, di Aljazair, di Maroko, di Tunisia. Nah, kan bangsa Arab sampai itu ke tempat-tempat itu. Nah, sehingga mengislamkan orang Barbar yang saat itu agamanya masih paganisme. Kemudian orang Barbar banyak menjadi Muslim dan memberikan andil yang besar dalam membangun peradaban Islam. Seperti yang ada di Andalus, bahkan di Afrika sendiri. Di Afrika sendiri banyak dauliat, negara-negara yang mana tidak lepas dari pengaruh orang Arab dan orang Barbar. Seperti Rustumiyah, seperti kemudian di Andalus sendiri, di Mesir sendiri ada Tuluniyah, ada Ikhsidiyah, kemudian ada Fatimiyah. Nah, itu Barbar. Kemudian tokoh yang terkenalnya itu Ibnu Khaldun, bapaknya para sejarawan. Ibnu Khaldun sendiri orang Barbar. Nah, itu Barbar. Kemudian suku yang lain adalah suku Kurdi, yang sekarang kita lihat ingin membangun negara sendiri yang diisi oleh orang-orang Kurdi. Mereka tinggalnya di Turki bagian barat ujung kalau nggak salah, di Anatolia, kemudian di Irak sendiri tinggalnya di barat laut, dan di Suriah. Nah, mereka juga sangat bisa dibilang tetangganya orang Arab. Begitulah. Orang Persia apalagi. Nah, yang di Arab itu sendiri, karena sekarang kalau saya pribadi melihatnya ya diisi oleh orang-orang Arab sendiri. Itu suku-suku yang ada di negara-negara Arab, terkhusus di Mesir. Itu dia terbagi ke suku Arab. Kemudian hanya yang setahu saya hanya suku Arab. Kemudian ada orang-orang Koptik. Nah, orang-orang Koptik bahasa Arabnya Al-Aqbat. Mereka kebanyakan agamanya adalah Kristen Ortodoks. Itu di Mesir sendiri. Oke. Baik bang, terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini bang. Mohon maaf mengganggu
mengganggu waktunya. Ya, tidak. Ya, terima kasih kepada saudara Arif Ajubandi. Ya, itulah tadi sudah memberikan saya juga waktu untuk sharing-sharing singkat. BTW, Sampai jumpa di kesempatan lain waktu ya, Bang ya. lanjut. Ya, dumtum bi khairin wasadat. Wa sahalallahu lakum ala kulli ijra'at del munakosyah. Nah. Makan aja. Iyakum menajah. Mungkin hanya bakat minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.